Dan pemirsa, kini untuk memberikan pandangannya mengenai teror bom yang terjadi hari ini di Hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton Mega Kuningan, telah bergabung bersama kami dari Yogyakarta mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Selamat sore Pak Hendro Priyono. Selamat sore. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pak, apa sih sebenarnya yang bisa disimpulkan sejauh ini mengenai fakta-fakta yang mulai terungkap sedikit demi sedikit seputar ledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton? Seperti misalnya jenis bom yang diduga high explosive, kemudian juga ada dugaan kuat bom bunuh diri, penemuan bom rakitan di lantai 18 JW Marriott, korban warga negara asing. Apa kesimpulan sementara Bapak? Kesimpulan saya secara pribadi ya, saya kira ini tidak terlepas dari jaringannya Nurdin M. Top. Karena kalau kita mau mencari subjek pelakunya, kita lihat dari objeknya dan metodenya. Saya lihat dari dalam metodenya tidak jauh dari apa yang telah terjadi di Bali. Pada pertama kali bom Bali dulu bom mobil, kemudian bom ransel, pakai ransel. Di JW Marriott Hotel pun dulu mobil, sekarang ransel. Ya sama ya modusnya, jadi metodenya sama. Kemudian sasarannya juga kita lihat ingin menarik perhatian internasional. Yang jelas akan menyudutkan kepada bangsa dan negara Indonesia, bukan hanya pemerintah ya, pemerintah eksekutif, tapi keseluruhan bangsa Indonesia. Di Bali misalnya yang dijadikan sasaran tempat orang makan-makan, banyak turis. Kemudian di sini kan dalam rangka menjelang Manchester United mau datang, ini dampaknya besar sekali ya. Baik. Besar sekali dampaknya ke. Pak Jadi Hendro subjeknya saya kira sama. Ya. Oh, baik, Pak Hendro Priyono, tadi Anda mengatakan bahwa dari metode dan objeknya bisa disimpulkan sementara bahwa ini terkait kuat dengan jaringan Nurdin M. Top gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat dari misalnya metodenya yang sampai sekarang diduga kuat adalah bom bunuh diri begitu ya Pak. Bahwa kemudian juga ditemukan adanya bom yang masih aktif di lantai 18 yang kemudian berhasil untuk dimatikan oleh tim Jihanda. Kemudian dari juga lokasinya Pak, Hotel JW Marriott pada tahun 2003 pernah menjadi sasaran teror bom juga, dan juga Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott ini dikenal sebagai dua lokasi hotel berbintang 5 yang pengamanannya super ketat. Artinya bagaimana penjelasannya ketika kemudian kami ingin mengetahui bagaimana bom itu bisa berada di dalam hotel tersebut begitu Pak? Itu kan bisa dipretelin. Ya, dia masuknya bukannya bom utuh yang berat dan gampang ketahuan, itu kan super ketat. Kan bisa dibawa satu-satu gitu. Nanti dia assembling di dalam di ruangan untuk kemudian diledakkan. Ya saya tadi juga melihat gambar ada laki-laki yang keluar, kemungkinan mau check out. Itu mungkin kalau memang dia ya, itu dirakit di dalam. Ya, dia keluar terus kemudian ke restoran ya tadi, terus ngebom. Itu analisa pribadi saya. Kemudian juga ada latar belakang kan ya. Latar belakangnya begini ya. Nurdin M. Top itu dulu semasa Al-Jamaah Al-Islamiyah masih berjaya, belum diacak-acak oleh prestasinya Polri ya, Satgas Anti Teror Polri. Itu dulu dia sudah terus-terusan mencari jalan untuk bisa kontak langsung dengan Al-Qaeda. Dia mencari dana tadinya lewat Kompak yang Abdullah Sonata itu yang sekarang sudah bebas ya. Tapi Abdullah Sonata kan tidak mau kalau dipakai untuk ngebom. Gitu, maunya untuk ngaco-ngaco di daerah konflik aja, misalnya konflik Maluku, konflik Poso. Nah, itu Abdullah Sonata mau, tapi kalau untuk ngebom dia nggak mau. Nah, Nurdin M. Top ini mencari jalan supaya bisa langsung ke Al-Qaeda dapat dukungannya. Nah, itu antara lain dia jadinya waktu hasil investigasi kepolisian dan catatan di BIN dulu, dia mengkontak Hambali. Itu. Jadi karena itu dia ada hubungan langsung. Artinya dia jalan sendiri. Bagi orang seperti dia sekarang,
jaringan baru tidak sulit dia ketemukan gitu. Jadi dia bisa buat jaringan baru lagi. Nah, saya yakin ini nanti kalau Polri bisa mengungkap ini akan semakin jelas gitu. Baik, Pak Hendro Priyono, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu sasarannya adalah untuk mencari perhatian internasional, begitu ya Pak ya, bahwa kemudian makanya itu bisa dikaitkan dengan lokasi di mana bom tersebut diledakkan, di mana diketahui bahwa di situ juga banyak warga negara asing yang biasa menginap di situ dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya. Tapi momentumnya itu apa? Mengapa sekarang begitu Pak? Ya itu ini kan mau datangnya Manchester United ini kan semua mata kan ke sini seluruh dunia. Ini memang untuk menghancurkan nama kita. Kalau kita nggak punya nama ya, kita nggak punya rejeki. Kita seperti misalnya turis pada nggak datang, lalu investor pada pergi dari kita. Yang hancurkan bukan cuma pemerintah, negara, seluruh rakyat. Ya seperti tadi Presiden bilang lah, ini akhirnya bebannya kan yang ketimpa ke rakyat. Ya bagaimanapun ini ya tujuannya dan siapapun yang berbuat, tapi ini perbuatan biadab ini. Baik. Ini menghancurkan seluruh bangsa dan negara kita. Dan ini si M-Top lah, dia lah orang itu. Bapak yakin sekali? Mudah-mudahan bisa lah dikejar. Bapak yakin sekali bahwa dari latar belakang, dari metode, ya kemudian sasaran. Lalu kita subjeknya, ada latar belakangnya juga kita tahu bagaimana sifatnya dia yang selalu ingin jalan sendiri. Jemaah Islamnya kita acak-acak, dia bikin jaringan baru. Dan saya yakin ini bisa lah, Densus 88 itu udah piawai. Mudah-mudahan ini terungkap semua. Baik, Pak Hendro Priyono, kalau boleh sekarang kita menyoroti konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi siang, yang kemudian mengungkap sejumlah informasi yang Presiden peroleh dari Intel mengenai adanya rencana kekerasan berkaitan dengan pemilu, kemudian juga ada rencana pendudukan paksa KPU, akan ada revolusi jika Pak SBY menang, akan membuat Indonesia seperti Iran, dan ada juga pernyataan bahwa SBY tidak boleh dilantik. Semuanya seputar penyelenggaraan Pilpres yang baru saja berakhir dan saat ini penghitungan suaranya masih berlangsung. Apabila dikaitkan dengan itu Pak, apakah itu sesuatu yang berlebihan? Artinya ketika kemudian Pak SBY mengatakan bahwa informasi ini diperoleh dari Intel, apa yang dapat disimpulkan Pak? Saya kira Presiden lebih tahu ya, karena punya banyak tangan infrastruktur intelijen. Kalau saya kan pengamat, hanya siapa apapun itu sangat bodoh sekali ya, karena bagaimanapun orang yang tahu kejadian ini ya, semua orang berdiri di belakang Presiden, hanya orang gila yang tidak ya. Jadi semua berdiri di belakang pemerintah, dan saya kira hanya itu caranya kita bisa menghadapi terorisme. Jadi kita harus bersatu. Nah, kalau misalnya sasarannya adalah untuk menghancurkan pemerintah, itu terlalu bodoh itu cara begini gitu. Baiklah, Pak Hendro Priyono, akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini masih akan kembali dengan perbincangan bersama mantan Kepala BIN Hendro Priyono sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan saat ini kami masih berbincang-bincang bersama dengan mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang bergabung bersama kami dari Yogyakarta. Pak Hendro Priyono. Selamat sore, selamat petang. Iya, selamat petang Pak Hendro Priyono. Kami lanjutkan perbincangan. Tadi kita masih berbincang-bincang mengenai konferensi pers yang diadakan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi. Pada saat konferensi pers Pak juga sempat ditunjukkan ke saat itu foto-foto Pak, foto-foto yang kemudian dideskripsikan oleh Pak SBY sebagai foto-foto yang diperoleh dari Intel yang menunjukkan adanya kelompok teroris yang aktif, yang berlatih, dan kemudian adanya juga dugaan bahwa sasarannya diperlihatkan juga di situ ada foto Pak SBY dengan lubang tembak di bagian wajah Pak SBY. Nah, artinya apabila ini kemudian dikaitkan dengan ledakan bom di Hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton, ada kaitannya sama sekali atau tidak, Pak? Wah, itu saya tahu ya. Saya nggak punya lagi kaki tangan untuk mengusut itu. Saya kira polisi nanti sama Intel, BIN, ya terutama Densus bisa mengungkap apa yang terjadi sebetulnya. Ya saya kira semuanya sekarang
bersatu hati ya kalau mengenai masalah terorisme untuk kita menumpas sama-sama, karena selama ini ya hasil yang dicapai oleh intelijen BIN maupun Polri, terutama Satgas anti teror dan Den 88 Densus itu, yang sudah dicapai ini adalah sesuatu yang bisa dibilang luar biasa, yaitu memutus link, mengenyahkan notes, dan menangkapi orang-orang kunci, ya key personal. Tapi ternyata kok masih ada lagi sekarang kita alami bom kayak begini. Ya memang terorisme itu kayak aja patah tumbuh hilang berganti ya. Ya selalu muncul lagi, tergantung pada lingkungan. Jadi lingkungan kita ini sebetulnya harus dibersihkan. Apapun informasinya kalau lingkungan kita. Ya, Pak Hendro Priyono, kalau boleh kembali gitu menyimpulkan dari konferensi pers yang tadi diadakan, apapun itu, apakah foto apapun yang disampaikan pada saat itu maupun informasi yang disampaikan pada saat itu yang dikatakan oleh Pak SBY sebagai informasi dari Intel, namun kan ada dugaan kuat bahwa akan terjadi aksi kekerasan. Artinya kemudian ketika kita melihat ledakan bom terjadi di Hotel JW Marriott dan juga Ritz Carlton, apakah ini berarti menunjukkan bahwa memang pengamanan kepolisian kita lengah? Ataupun intel kita lengah? Tidak bisa. Begini ya, terorisme ini menyangkut masalah global. Jadi ini sifatnya semesta. Ini yang menghadapi juga harus semesta. Dunia Islam ini harus bersih dari aliran keras Wahabisme yang sekarang di Indonesia juga udah mulai masuk. Udah mulai banyak orang-orang punya pikiran itu. Dan inilah lingkungan yang akomodatif terhadap timbulnya dan maraknya terorisme. Kalau mengenai tadi di dalam konferensi pers yang saya lihat, ya sekali lagi saya bilang saya tidak tahu. Ya tentu itu yang tahu nanti adalah yang lapor kepada presiden, intelijen maupun dari kepolisian juga ada intelijen. Dan saya kira itu bisa saja ada kaitannya, bisa saja tidak ada, bisa saja berjalan paralel, tapi yang jelas kita harus juga melihat dampak dari kejadian ini. Dampak dari kejadian ini sebetulnya yang kena kan bukan Presiden SBY, semuanya nih bangsa kita kena. Tapi artinya kita semua cilaka ini. Ya, foto-foto tersebut apakah bisa kemudian digunakan sebagai indikasi awal untuk kemudian menelusuri siapa sebenarnya pelaku di balik ini semua? Ya balik lagi, saya bilang kalau yang masalah aktual seperti itu saya nggak tahu, saya kan sudah tidak di dalam. Tapi kan bisa diusut. Kalau analisa kita bisa ambil, kalau kita mencari subjek, saya bilang lihatlah metode, lihatlah objek, ketemu subjek. Kalau cari objek, cari subjek siapa, metode siapa, cari lingkungan, kemudian cari patokan-patokan seperti keyakinannya apa, kepercayaan apa, keyakinan ontologis apa, norma-norma apa itu. Itu sekitar itu aja kalau kita mau mengadakan investigasi. Itu kan teori investigasi. Baiklah. Saya kira itu polisi bisa lah. Itu mudah-mudahan dalam waktu singkat ya saya bisa tuh. Bisa polisi Amerika aja nggak dapat itu. Baik. Sampai sekarang yang 11 ya bisa, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau soal-soal yang tadi konferensi pers saya kasih komentar, saya tidak tahu. Baiklah Pak Hendro Priyono, kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Mohon maaf, ya nampaknya kami harus menyudahi dulu perbincangan kami dengan Pak Hendro Priyono. Terima kasih Pak Hendro Priyono telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat petang, dan pemirsa, restoran Airlangga di Hotel Ritz Carlton Jakarta rusak parah akibat ledakan yang mengguncang lokasi tersebut pagi tadi. Hotel Ritz Carlton sendiri sebelumnya direncanakan akan menjadi penginapan para pemain sepak bola Manchester United Inggris yang batal bermain di Jakarta Senin mendatang. Pemirsa, inilah suasana di restoran Airlangga, Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pasca ledakan pagi tadi. Ledakan terlihat merusak dan memporak-porandakan seluruh isi restoran. Karena sasaran yang diledakkan adalah Hotel Bintang 5 yang selalu menjadi langganan tamu asing, maka banyak dari korban yang tewas maupun luka-luka di restoran ini adalah warga negara asing. Menurut sejumlah saksi, ledakan pertama kali terjadi di restoran Sailendra, Hotel JW Marriott, sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari Hotel Ritz Carlton. Dan hanya berselang beberapa menit, ledakan kedua yang jauh lebih besar juga terjadi di restoran Airlangga di Hotel Ritz Carlton ini. 2 orang dilaporkan tewas di restoran ini.
Hotel Ritz-Carlton sendiri direncanakan akan menjadi penginapan setan merah Manchester United Inggris yang hendak bertanding melawan bintang-bintang sepak bola Indonesia 20 Juli 2009. Namun akibat kejadian ini, Manchester United batal datang ke Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro. Hari ini sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan langsung perkembangan terakhir dari lokasi ledakan di Hotel JW Marriott Mega Kuningan. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini.